Semangat pagi, sahabat Mentari. Di video ini kita akan melihat resiko kritis nomor 2, yaitu desain konstruksi dan pemeliharaan jalan. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi jalan. Di video ini, jalan adalah setiap jenis jalan yang berada di wilayah izin usaha pertambangan serta area penunjangnya yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Teknik Tambang. Mengapa desain, konstruksi dan pemelihara jalan menjadi salah satu resiko kritis? Karena pembangunan jalan dan pemeliharaan yang benar sesuai dengan standar akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Berikut adalah beberapa contoh kecelakaan akibat desain dan konstruksi jalan yang tidak tepat. Bentuk super elevasi yang tidak tepat pada tikungan jalan menyebabkan unit tergelincir keluar tikungan. Contoh kecelakaan kedua adalah tanggul pengaman jalan melebihi tinggi 1 meter pada persimpangan menciptakan blind spot yang berakibat kecelakaan pada persimpangan. Contoh kecelakaan ketiga, sudut datang persimpangan yang kurang dari 70 derajat menyebabkan pandangan pengemudi kurang luas yang dapat mengurangi kewaspadaan pengemudi dan mengakibatkan kecelakaan. Contoh kecelakaan keempat, lebar jalan yang kurang dari standar dapat menyebabkan senggolan bahkan tabrakan. Contoh kecelakaan kelima, tidak cukupnya rambu, baik jumlah maupun dimensinya, akan membuat para pengguna jalan tidak punya acuan yang sama yang dapat menimbulkan kecelakaan. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan? Lebar jalan. Lebar jalan harus dijaga. Sebagai contoh, pada jalan 2 arah tanpa median lebar jalan minimal 3,5 kali unit terbesar. Sistem drainase atau paritan pada sisi jalan sistem drainase untuk memastikan pengaliran air agar tidak mengenangi jalan. Super elevasi. Super elevasi mengurangi potensi resiko kendaraan tergelincir pada tikungan. Nilai super elevasi maksimal tikungan adalah 6% pada radius tikungan 200 meter. Kemiringan melintang atau crossfall. Crossfall yang baik akan menjamin pengaliran air yang baik sehingga umur jalan semakin panjang. Crossfall harus dijaga antara 2% sampai 4%. Grade atau kemiringan jalan maksimum. Maksimum memastikan tanjakan aman dan unit mampu melaluinya dengan aman. Umur unit terjaga serta hemat bahan bakar. Grade jalan maksimum adalah 8%. Bila lebih dari 8%, diperlukan kajian teknis pertambangan. Persimpangan. Harus diusahakan persimpangan bentuk T atau tidak boleh bentuk Y. Sudut pandang persimpangan minimal adalah 70 derajat. Pada jalan 75 meter mendekati persimpangan jalan, tinggi tanggul pengaman diturunkan hingga mencapai ketinggian 1 meter dari permukaan jalan sampai pada ujung persimpangan untuk meningkatkan jangkauan pandangan atau daerah pandang. Persimpangan harus berada pada area yang rata. Dipasang rambu arah dan rambu larangan masuk di setiap persimpangan. Jarak pandang setiap tanjakan harus didesain agar lalu lintas yang berlawanan arah dapat saling melihat dengan jarak pandang minimal 200 meter. Patokan di atas tanggul setiap jarak 50 meter atau pada jarak 25 meter di tikungan. Patok harus terlihat di malam hari atau cuaca gelap. Ukuran mata kucing 6 x 15 cm dengan posisi tegak di patok. Perlu diperhatikan juga desain dan konstruksi tambahan jalan seperti tempat istirahat. Pada beberapa lokasi aman perlu dibuatkan tempat istirahat yang dapat dipakai untuk berbagi kegunaan lain seperti penggunaan shift pengecekan kendaraan oleh mekanik, P2H, atau pembagian kotak makan. Median jalan berfungsi memisahkan jalur jalan yang berlawanan. Tanggul pengaman minimal tinggi 3/4 kali tinggi ban unit terbesar yang melintas. Tidak kalah penting adalah rambu-rambu jalan yang cukup dan standar SNI. Ada 4 jenis rambu, yaitu rambu larangan berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam atau merah. Rambu peringatan berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam. Rambu petunjuk berwarna biru dengan tulisan berwarna putih. Rambu perintah berwarna biru dengan tulisan berwarna putih serta merah.
Ukuran rambu tergantung pada ukuran unit angkut terbesar yang melintasi jalan. Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan harus dilakukan secara rutin sesuai standar. Perbaikan jalan dilakukan secepat mungkin sebelum kerusakan jalan semakin parah. Semua ruas jalan harus dicatat dan masuk dalam rencana inspeksi jalan. Dengan penjelasan mengenai desain, konstruksi dan pemeliharaan jalan tadi, maka memiliki standar jalan dan konstruksi yang tepat sesuai desain serta adanya program pemeliharaan jalan yang tepat, tentunya akan menjamin jalan tambang yang baik yang akan meningkatkan keselamatan dan meminimalkan biaya operasi penambangan. Mencegah terjadinya kecelakaan, menjadikan mentarimu dan rekan kerja dapat terwujud.